Pernah gak sih lo berada di situasi di mana lo mengusahakan seseorang, lo mencintai seseorang, bukan karena siapa dia hari ini, tapi lo juga berusaha buat menerima segala masa lalu, segala luka yang dia bawa ke hadapan lo. Mungkin awalnya lo mikir, bagian paling berat dari mencintai seseorang itu soal bertahan. Tapi mungkin lo salah. Tugas paling berat itu justru pas lo berusaha jadi penawar dari semua luka-luka yang dia bawa. Mungkin awalnya lo mikir bagian paling berat dari jatuh cinta adalah soal bertahan. Tapi mungkin ada sedikit kekeliruan di mana tugas paling berat justru adalah lo berusaha jadi penawar buat luka yang dia bawa dan bukan lo penyebabnya gitu. Lo benar-benar berjuang sedalam itu buat dia. Pas lo lihat matanya yang masih menyimpan luka, menyimpan trauma, lo diam-diam janji dalam hati lo dan bilang, gue akan menyembuhkan semua luka dia, gue akan membuat dia tidak akan merasakan luka yang sedalam itu lagi. Semenjak hari itu lo mulai banyak berubah, lo turunin ego lo turunin gengsi lo redam segala emosi dan juga egonya, lo yang biasanya keras dan lo milih buat lebih banyak ngalah gitu. Kalau dia butuh waktu, lo kasih ruang. Kalau dia tiba-tiba defensif karena takut disakitin lagi, lo milih buat jadi orang yang paling ngertiin dia, mencoba mengerti ruang yang dia punya. Hingga akhirnya lo terus-terusan berbenah, nyoba memperbaiki setiap kurangnya diri lo, supaya cuma buat dia ngerasa aman gitu. Cuma supaya dia yakin kalau dunia ini gak selamanya brengsek loh terhadap. Dunia ini lo bisa bergantung lo pada seseorang gitu. Lo memupuk di dalam pikiran lo dan lo percaya bahwa kalau lo konsisten seperti ini, menjadi rumah, menjadi orang yang dia percaya, memberi dia ruang, pelan-pelan dingin di hatinya bakal runtuh. Lo mungkin mengira ketulusan lo yang gak pernah putus itu, effort lo yang gak pernah putus itu bakal ngebuat dia ngehapus jejak bayang-bayang dari masa lalu yang telah dia bawa gitu. Lo pun dikasih harapan, lo dikasih masa depan dengan semua perkataan dia, tapi kenyataannya ngerawat luka orang lain itu ibarat lo lagi memegang pecahan kaca. Lo berusaha nyatuin serpihannya pelan-pelan, hati-hati, sedikit demi sedikit, sampai lo gak sadar bahwa tangan lo itu sudah berdarah-darah. Dan parahnya, dia gak tahu kalau tangan lo itu berdarah gitu. Dan ini pasti sering terjadi. Bagian yang paling bikin lo sakit itu pas dia mulai ngasih harapan ke lo, pas dia beneran perlahan mulai sembuh, pas dia akhirnya kembali siap buat mencintai lagi. Tempat yang dia tuju ternyata bukan lo gitu. Bukan rumah yang udah susah payah lo usahakan yang dia tuju. Lucu ya, lo yang capek-capek nambal retaknya, lo yang ngalah, lo yang mulai mengerti semua luka dan traumanya, lo yang memberikan semua usaha yang lo bisa, effort yang lo bisa. Pada akhirnya lo menjadi tempat persinggahan sementara di kisah hidup dia gitu. Ketika dia ketemu tujuannya, ujung-ujungnya lo tetap gak dipilih. Nyesek pasti, tapi lo harus menikmati semua itu. Semua luka bakal sembuh pada akhirnya. Namun percayalah, Tuhan menuliskan sebuah cerita itu akan indah jika lo memang udah berusaha. Mungkin peran lo itu di hidup dia cuma sebagai pengingat, sebagai pelajaran buat diri lo sendiri, atau mungkin perantara dia buat menyambung hidup gitu. Nikmati rasa sakit itu, nikmati semua rasa yang gak karuan itu. Pada akhirnya otak akan mulai kembali beradaptasi dan lo akan menemukan orang yang benar-benar paham arti ketulusan dari orang yang lo suka. Terima kasih.